penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang bertugas untuk mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Penelitian sejarah diwujudkan untuk membuat rekonstruksi masa latihan sistematis dan objektif yang dilakukan dengan cara sistematis, yaitu berurutan sesuai dengan aturan yang ada. Yang selanjutnya adalah pendekatan penelitian sejarah. Pendekatan penelitian sejarah adalah cara pandang atau metode yang dilakukan atau cara untuk menganalisis sebuah sejarah. Yang pertama adalah pendekatan manusia, yaitu mencari sebuah sumber sejarah yang berasal dari manusia, seperti meneliti sebuah sejarah pabrik gula. Kita melakukan pendekatan manusia dengan cara bertanya dengan manusia atau orang yang ada di sekitaran pabrik gula tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan ilmu sosial, yaitu pendekatan yang menggunakan kajian-kajian ilmu sosial seperti kajian sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Selanjutnya adalah pendekatan psikologi dan psikoanalisis, yaitu menganalisis sebuah psikologi manusia dan masyarakat yang ada di masa lampau. Dengan ini kita dapat memahami perilaku manusia dan keadaan manusia yang ada di masa lampau. Contohnya psikologi dari Adolf Hitler yang terkenal kejam, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu yang sangat tersiksa atas kekejaman dari Adolf Hitler. Selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan survei data yang berupa sebuah angka-angka, seperti beberapa kematian yang disebabkan oleh virus flu Spanyol yang terjadi pada masa lampau. Kita dapat melihat data-data berapa kematian di tahun pertama, selanjutnya, dan selanjutnya lagi. Langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah yang dan permasalahannya. Yang pertama adalah mencari topik. Sebelum kita meneliti sejarah, yang paling penting dan paling utama adalah mencari topik sejarah apa yang akan kita teliti. Pemilihan topik pada dasarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. Ketika melakukan pemilihan topik, pada dasarnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah bernilai, orisinal, unik, kesatuan, dan praktis. Yang kedua adalah heuristik, dapat diartikan sebagai suatu teknik mencari dan juga mengumpulkan sumber. Ada 3 pokok dalam proses heuristik, yaitu corroboration, membandingkan data yang ada untuk menentukan apakah data tersebut memberikan informasi yang sama. Yang kedua adalah sorting, kegiatan mengidentifikasi penulis, tanggal serta tempat dibuatnya data. Yang ketiga adalah contextualization, mengidentifikasi waktu dan tempat peristiwa. Jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip ataupun verifikasi. Sumber sejarah yang digunakan harus sumber yang memang benar-benar bukti yang sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu. Kegiatan verifikasi sering disebut juga dengan kritik sumber yang bertujuan menolak keabsahan dari sumber. Keaslian sumber. Autentisitas peneliti melakukan pengujian atas asli tidaknya sumber. Jadi peneliti melakukan seleksi dalam segi fisik yang berasal dari sumber yang ditemukan. Kesaksian sumber. Kredibilitas, memastikan kesaksian suatu sumber penting untuk mendapatkan suatu sumber yang asli dan fakta yang betul. Yang ketiga, kritik sumber. Yang pertama, kritik internal. Kritik internal menilai kredibilitas data dalam sumber. Tujuan utama kritik sumber adalah mengintegrasi data sehingga diperoleh fakta. Kritik internal atau kritik dalam
dapat dianggap seperti kejadian aslinya. Jika sejarah dituliskan dengan tidak sebenarnya, berarti telah membias atau melenceng. Bias sejarah seharusnya dijauhi, khususnya bagi sejarawan dan penulis sejarah. Jenis-jenis bias sejarah. Terdapat 4 macam bias sejarah, yaitu sebagai berikut. 1. Bias sejarah pemilihan subjek. Bias saat menyeleksi material. Bias dapat pengorganisasian dan penyajian. 4. Bias saat penafsirannya. Pemikiran seorang sejarawan. Seorang sejarawan, pemikirannya terbentuk dari hal-hal berikut, yaitu waktunya, rasnya, keyakinannya, dan intinya. Cara menghindari bias sejarah yaitu sebagai berikut, yaitu memastikan data, sumber, dan informasi yang sudah dapat dipilih secara perlahan. Sebenarnya saya selesaikannya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Risma Aini dari kelompok 6. Apakah dalam melakukan penelitian sejarah dapat dilakukan tanpa menggunakan pendekatan penelitian? Oke, terima kasih Nina. Perkenalkan, nama saya Sarjana. Saya bertanya, kenapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam permasalahan sejarah harus menjadi sasaran penelitian sejarah? Yang secara sebenarnya Izin bertanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di BPT ada kata yang bias. Tapi kalian tidak menjelaskan apa itu bias. Jelaskan pengertian dari bias.